Dan ini sedikit info yang mungkin agak ketinggalan. Kalau di SNMPTN maupun SBMPTN dan mungkin Mandiri, untuk jurusan olahraga dan seni itu ada portofolio ya. Dan itu saya juga mengalami karena saya memilih jurusan olahraga yang sekali lagi nggak lolos. Jadi kami disuruh mengupload portofolio, dan tenang saja, itu kalian gak usah panik seperti saya waktu itu ya, agak panik ya, gimana ini portofolionya gimana, karena nanti juga dikasih gitu apa-apa aja yang harus dilakukan gitu sama LTMPT. Yang jelas kalian pantau aja lah 24 jam LTMPT itu ya. Jadi nanti diberitahu apa saja portofolio. Ini khusus untuk yang mengambil program studi olahraga dan seni ya. Itu jadi kalian harus mempersiapkan portofolio. Dan ini lagi ada nanti tuh di pendaftarannya tuh ada memasukkan sertifikat nih. Mungkin orang-orang juga agak bingung ya. Di zaman kami juga agak bingung nih, semua sertifikat dimasukkan ya. Dan ini ada dari Instagram simulasiku.id, jenis sertifikat yang dapat didaftarkan SNMPTN. Itu yang pertama ada Festival Lomba dan Seni Siswa. Wah, ini FLS 2N lah ya kita kenalnya ya. Kalian yang berbakat di bidang seni gitu, mungkin ada yang pernah ikut film pendek ya, mungkin bisa masukkan sini kalau juara gitu ya. Karena yang dapat piagam atau sertifikat FLS 2N ini yang juara kayaknya. Lalu ada sertifikat kompetisi sains nasional. Nah ini kebetulan saya juga pernah ikut gitu ya. Pernah ikut ya kita ya? Dan ini alhamdulillahnya waktu saya ikut itu dapat semua gitu sertifikatnya gitu. Jadi lumayan untuk masukkan ke pendaftaran SNMPTN gitu ya. Walaupun tidak lolos, sekali lagi saya tidak lolos gitu. Walaupun hanya sebagai peserta, tapi tidak apa-apa ya, yang penting ada sertifikatnya gitu, bisa kalian gini-gini ini ke tangga. Lalu selanjutnya itu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nah, ini atau yang biasa disebut O2SN gitu ya. Bagi kalian yang mungkin ada peminatnya itu lempar jauh gitu, waduh, bisa juara itu, mungkin bisa mendaftarkan sertifikatnya di SNMPTN. Itu bagus, ini yang disarankan ya. Lalu lomba karya tulis ilmiah nasional. Nah, ini tentunya sangat dicari zaman sekarang ya, lomba karya tulis ilmiah ini. Itu bisa kalian daftarkan. Lalu pelatihan keahlian khusus, ini untuk SMK ya. Itu bisa kalian daftarkan juga atau di-upload di pendaftaran SNMPTN. Lalu pengurus organisasi sekolah. Nah, ini yang banyak lah ya gitu di SMA itu, OSIS. Ini bisa digunakan sertifikatnya, apalagi ketua OSIS, ketua 1, ketua 2 itu ya, sekretaris umum, bendahara umum, bahkan anggotanya juga kan dapat sertifikat. Jadi bisa didaftarkan untuk atau diupload untuk daftar SNMPTN. Lalu sertifikat lagi, ini sertifikat yang lain adalah kompetisi universitas. Nah kan banyak tuh universitas, saya juga Universitas Bengkulu ini sering mengadakan kompetisi gitu. Dan tentunya sertifikatnya ini jangan diremehkan, ini berguna juga untuk daftar-daftar cuy. Jadi itulah tadi ya tentang portofolio, tentang jenis sertifikat, dan tentang bagaimana sekolah kami menanggapi SNMPTN ini. Sangat baik pada zaman kami ya. Zaman-zaman sebelumnya juga ya baik juga gitu. Oke, itu tadi sudah kita sampaikan ya jadwal SNMPTN, terus aturan dalam memilih prodi SNMPTN, terus perbedaan daya tampung, keketatan, dan passing grade. Lalu jenis sertifikat yang bisa digunakan untuk SNMPTN. Kali ini kita akan bertanya kira-kira sebagai penutup juga ini ya untuk adik-adik yang mungkin dari tadi jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu mungkin ya. Bagaimana strategi lolos SNMPTN menurut Mbak Sari ini ya? Kalau menurut saya, dari pengalaman saya ya, yang pertama itu nilai rapat. Usahain nilai rapat kalian dari semester 1 sampai semester akhir itu bagus naik. Walaupun kalian nggak juara kelas, nggak ranking 1 di kelas,
kalau misalnya nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester akhir itu naik, ada kemungkinan kalian kalau daftar SN itu dapat kemungkinan. Terus yang kedua, prestasi baik di akademik maupun non akademik. Jadi sertifikat dari prestasi kalian, kayak misalnya sertifikat dari Olimpiade atau O2SN atau yang lain, itu tuh sangat berguna bagi apa sih? Kalau mau daftar SN, kayak waktu itu pengalaman aku, karena aku ngambil akuntansi, kebetulan aku ada sertifikat ikut Olimpiade Ekonomi, walaupun nggak menang ya, cuma jadi peserta, tapi itu sangat ngebantu banget. Terus kalau misalnya kalian ikut OSIS juga, itu sertifikatnya sangat ngebantu buat kita masuk SN. Terus selanjutnya itu kayak akreditasi sekolah. Setelah itu kalian kalau misalnya mau daftar SN, itu kalian harus tahu kuota jurusan kalian itu tuh banyak apa sedikit. Terus kalian yang penting harus berdoa sama yakin aja gitu. Ya, itulah strategi agar ya insya Allah lolos SNMPTN. Kalau memang itu jalan takdir dan rezeki kalian, kalaupun tidak lolos ya, jangan terlalu patah hati ya. Boleh patah hati ya, seminggu 2 minggu lah, habis itu ya kalian harus, karena dunia itu akan terus berputar cuy, walaupun kalian sakit hati ya. Ya intinya kalian ya sebenarnya jalanin aja sih ya, ikutin kata hati. Terus oh iya, jangan terlalu berharap juga gitu ya, karena ya kita nggak ada yang tahu gitu, yang tahu ya petugas LTMPT-nya gitu. Jadi ya itu tadi, berdoa dan yakin, dan memang sepertinya usaha tidak akan mengkhianati hasil ya, sepertinya kalau memang itu jalannya. Jadi mungkin itulah sedikit ya sharing pengalaman kami. Ya mohon maaf jika tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, karena ya memang kenyataannya begini gitu. Kami tidak terlalu tahu tentang SNMPTN, tapi mencoba untuk membantu kalian dengan membagikan pengalaman dari sudut pandang saya yang tidak lolos SNMPTN, dan dari sudut pandang orang yang lolos SNMPTN. Dan nanti juga semoga kita bertemu ya, siapa tahu ya di universitas, siapa tahu kalian juga ada yang berminat di universitas yang kami jalankan sekarang. Mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.